sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem kepegawaian. Yang perkenalkan, nama saya Safira Azhara, NPM 222624882. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai halaman login terlebih dahulu. Pada halaman login ada nomor KTA, kemudian password. Di sini saya akan memasukkan nomor KTA, kemudian password yang untuk login ke halaman tersebut. Pada halaman dashboard ini memiliki total pegawai, total akun, dan total semua laporan. Kemudian adanya master akun, adanya pegawai, semua kehadiran, dan semua laporan kinerja. Pada master akun ini untuk menambah data pegawai pada organisasi tersebut. Nah, jadi misalnya dia akan menambahkan data pegawai tersebut, yaitu memiliki nomor kartu anggota, password, kemudian hak akses, kemudian status akun. Sebelum untuk menambah data pegawai tersebut harus melakukan tambah data pegawai. Nah, tambah data pegawai ini memiliki nama lengkap, nomor KTA, tanggal lahir, jabatan, jenis kelamin, kemudian adanya alamat, tempat lahir, dan nomor HP, status, tanggal bergabung pegawai, dan email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erika. Dari Setiawan. Selamat malam Pak Hermawan, perkenalkan nama saya Ferry Setiawan, NPM 2226247. Jadi saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Untuk menambah data pegawai, kita harus menuliskan nama lengkap. Contoh Ferry Setiawan. Untuk nomor KTA kita buat 1017, contoh lahir Palembang, lalu masukkan alamat. Untuk tanggal lahirnya kita masukkan. Lalu kita masukkan di jabatan sebagai pegawai. Dan masukkan jenis kelamin, lalu nomor handphone yang terpakai. Pilih status yang aktif. Lalu masukkan tanggal bergabung pegawai. Untuk masukkan email harus pakai email yang terdaftar atau yang terverifikasi, yang aktif. Lalu kita tambahkan. Karena email ini sudah terdaftar Pak, jadi tidak bisa. Jadi kita langsung lanjut ke master akun karena sudah ada di master akun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Ivan, NPM 222624885. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Ferry. Di sini kita klik tambah. Kemudian nomor kartu anggota ini kita masukkan nomor yang telah dimasukkan oleh teman saya tadi, yaitu 556. Setelah itu ini Ferry Setiawan. Kemudian password, kita masukkan password. Misal contoh untuk hak akses kita pilih sebagai pegawai, dan juga untuk status akun ini kita pilih aktif. Kemudian setelah itu kita tambahkan. Baiklah, kita ulang lagi karena dia minta 8 karakter. Baiklah, di sini kita masukkan nomor anggota tadi 556 untuk Ferry Setiawan. Kemudian untuk password, untuk pilihan akses kita sebagai pegawai dan satu akun itu aktif.
dan setelah itu di sini berhasil ditambahkan. Oke, berikut adalah fitur semua kehadiran. Oke, ini bisa untuk ini bulan ada Januari, Februari. Oke, untuk presentasi kehadirannya sendiri, ini presentasi kehadiran dalam 1 bulan. Ini bisa dilihat untuk L-nya sendiri ini adalah libur, H merupakan hadir, F merupakan sakit, I merupakan izin, dan A ini merupakan tanpa keterangan atau apa. Selamat malam Pak Hermawan, saya Erik Jonathan, NPM 2226240163. Di sini saya akan menjelaskan menu dashboard. Dari yang bisa kita lihat di menu dashboard ini, kita bisa melihat berapa banyak total pegawai yang ada di Wardah Sumsel ini dan total akun yang diakses oleh admin ini. Lalu, untuk memverifikasi data pegawai itu benar atau tidak, kita membuka menu dashboard di sini, membuka di menu pilih yang pegawai. Setelah dibuka yang pegawai ini, kita melihat berapa banyak pegawai yang ada di sini. Yang bisa kita lihat ini ada 10. Next, lalu ada 11 sampai 18 sesuai dengan total pegawai yang ada di dashboard. Lalu ke master akun. Di master akun kita bisa melihat berapa banyak pegawainya juga, dan verifikasi dashboard tadi. Di sini ada 10. Lalu ada 18. Berarti menu pada dashboard ini valid yang telah diverifikasi di master akun dan pegawai. Oke, di sini kita akan kembali ke menu pegawai yang bisa diakses oleh pegawai. Berikut yang telah dijelaskan tadi yang sudah kita lihat, admin bisa melihat semua akun yang telah ada di dalam sistem ini. Lalu ini kita akan mencoba masuk ke menu pegawai atau absen pegawai. Berikut kita input nomor KTA pegawai dan passwordnya kita masukkan, yaitu Oke, lalu langsung kita akan ditampilkan ke menu pegawai ini. Jadi di menu pegawai ini, pegawai bisa melakukan bisa melihat berapa total izin, total sakit, dan total pelatihannya. Lalu di sini dia bisa melihat kapan tanggal bergabungnya dia dari data-data mereka dan jabatannya apa. Di sini bisa kita lihat. Lalu fungsinya dari mereka ini, fungsinya dari akses pegawai ini, pegawai bisa melakukan absen. Nah, yang bisa kita lihat ini kan sekarang kita merekodnya jam 7 malam. Jadi di sini belum bisa absen karena absen masuknya dimulai dari jam 6.15 dan absen pulang bisa dilakukan mulai dari jam 1 sampai jam 5. Di dalam absen ini kan kita bisa mengabsennya dengan cara memberi foto, lalu mengirim dokumentasi hasil pekerjaan kita. Lalu ke data kehadiran ini, jika sudah absen nanti akan muncul di detail kehadiran ini. Jika absen kurang dari 80% akan masuk ke pelatihan pegawai ini, yang dimana kita akan dikirim oleh kepala TU nanti. Laporan kinerja ini bisa kita lihat setelah kita membuat laporan, akan masuk ke buat laporan harian. Dibuat laporan harian tadi setelah saya jelaskan itu masuk ke absen ini. Dari absen ini untuk membuatnya. Di sini kita bisa melihat laporan harian tiap hari yang kita buat, lalu semua ini bisa kita evaluasi. Sekian dari absen menu data pegawai yang telah saya jelaskan ini. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan fitur semua laporan kinerja. Semua data laporan kinerja dari tiap pegawai itu akan menginputkan kegiatan per hari mereka. Contoh, ini di sini ada pegawai yang menginputkan kegiatan dia melakukan cuci Innova. Maksudnya nih kegiatan dia per hari itu. Tapi sebagai contoh kita buat saja dulu ini jam 8 mulainya sampai jam 9. Di sini pegawai juga bisa menginputkan bukti atau aksi mereka di kegiatan dilakukan di hari itu. Nih seperti ini.
pegawai yang namanya Wawan mengimpulkan aksi melakukan cuci mobil. Seperti itu. Dan status ini setiap kepala TU itu akan memvalidasi kegiatan dari pegawai tersebut. Jadi di sini belum divalidasi oleh kepala TU, maka ini masih statusnya masih menunggu. Jika divalidasi, ini sudah berubah menjadi ACC. Seperti itu. Baiklah, presentasi dari kelompok 5 saya tutup, saya akhiri. Selamat sore, Pak.